إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dari surah Al-Hijr, insyaallah di ayat 61 sampai 77 ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana tamu-tamunya Nabiullah Ibrahim yang dihormati, dijamu oleh Nabiullah Ibrahim, tapi ternyata tamu tersebut tidak menyentuh jamuannya karena ternyata tamu tersebut adalah malaikat. Dan malaikat tersebut memberikan
dua kabar. Yang pertama memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Allah Ibrahim akan memperoleh putra dari istrinya yaitu Sayyidah Sarah. Yang kedua, ya, memberi kabar bahwasanya malaikat tersebut diutus untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Nah, di dalam ayat ini, ayat yang kita akan baca dan yang akan kita renungi di sini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kemudian tamu-tamu tersebut kembali mendatangi Nabi Allah Lut, ya. Jadi tamu tersebut ya, setelah dari Nabi Allah Ibrahim kemudian keluar dari rumahnya dan ke tempat Nabi Allah Lut, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma jaa ala lutinil mursalun. Maka tatkala para utusan tersebut, ya, al-mursalun, yang maksudnya para utusan tersebut datang kepada keluarga Nabi Allah Lut, ya. Di sini al bisa keluarga, bisa nanti kaum, bisa pengikut, ya. Al makna al. Di sini datang ke rumah ke keluarga Nabi Allah Lut atau ke kaum Nabi Lut. Termasuk yang mampirnya di tempat Nabi Allah Lut, ya. Qala innakum qaumun munkarun. Ya, sama seperti Nabi Allah Ibrahim, enggak mengenali tamu-tamu tersebut, ya. Nabi Allah Lut pun, ya, mengatakan sungguhnya kalian adalah orang-orang, ya, atau tamu-tamu atau orang-orang yang tidak dikenal, seperti itu. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Munkarun artinya jangan diartikan mungkar artinya sesuatu, karena amar ma'ruf nahi munkar, ya. Sering kita artikan amar ma'ruf arti memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Nahi munkar arti mencegah dari sesuatu yang mungkar, arti yang buruk, seperti itu. Tapi kita ambil dari akar katanya, ya. Ma'ruf dari kata arafah, artinya sesuatu yang udah dikenal, udah terbiasa, ya. Ma'ruf itu sering juga diartikan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Pergauli mereka dengan ma'ruf, atau dengan sesuatu yang wajar, yang sudah terbiasa, ya. Bil ma'ruf juga bisa artikan sesuatu yang baik, karena biasanya, ya, kebiasaan yang baik itu pasti dikenal oleh hati nurani setiap manusia, ya. Sebaliknya al-munkar artinya sesuatu yang diingkari, ya, sesuatu yang tidak dikenal oleh hati nurani kita, seperti itu. Nah, ini innakum qaumun munkarun, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang munkarun, artinya yang enggak dikenal, gitu. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, ya. Kemudian mereka mengatakan, sungguhnya kami, ya, datang kepada kamu dengan membawa azab yang mereka dustakan. Ya, yamtarun arti yashukuna fihi atau yukadzibun. Itu ini singkat-singkat, jadi ya, kalimat Al-Quran seperti itu, ya, tidak seperti narasi cerita, ya. Jadi ketika mereka datang, ya, disambut oleh Nabi Allah Lut, mereka beri salam dan menjawab salamnya, kemudian disambut, ya. Dalam pembicaraan itu, kayak kita nanya, kayaknya saya belum kenal nih siapa kamu, ya. Seperti gitu, ya. Artinya belum kita, ini tamunya ini nggak dikenal, gitu. Nah, kemudian tamu tersebut menjelaskan bahwasanya dia adalah, ya, tamu yang akan menghadap orang-orang, ya, yang mendustakan, ya, apa yang kamu sampaikan itu. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami, ya, memberikan kepada engkau dengan kebenaran, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Dan kami, ya, memberikan kepada engkau dengan kebenaran, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Dan kami, ya, memberikan kepada engkau dengan kebenaran, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
datang kepada kamu dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur, yang artinya yang benar di dalam apa yang kami katakan ini. Artinya ini taukid, ini sebagai penguatan ya bahwasanya apa yang kami katakan ini adalah benar. Lalu singkatnya ini jadi cerita ini langsung ke akhir tujuan dari apa yang dimaksud oleh para tamu tersebut. Langsung tamu tersebut memerintahkan kepada Nabi Allah Lut untuk membawa keluarganya keluar dari kampung tersebut. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Maka bawalah keluarga kamu. Artinya asra yusri ya, seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ya. Asra itu arti berjalan di waktu malam. Ini bentuk fi'il amrnya ya. Maksudnya bawalah keluargamu bi ahlika ya, maf'ulnya itu. Bawalah keluargamu ya, berjalan di akhir malam. Bi qit'in minal laili. Qit'in minal laili maksud di penghujung malam. Ya, jadi kalau masih malam masih belum artinya di penghujungnya atau masih baru-baru misalnya maghrib atau isya itu masih kan orang masih banyak yang terjaga, masih banyak yang belum tidur ya. Takutnya kalau keluar di saat itu tentu ya orang pada tahu nantinya ya. Mereka akan menghalangi atau apa ya. Tapi kalau di akhir malam itu antara jam 3 jam 4 itu artinya orang kebanyakan sudah tidur dan itu biasanya saat-saat mereka lelap tidur ya. Jadi fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Ini tentu ada hikmah ya. Kenapa diperintahkannya ya, berangkatnya di saat itu ya, di penghujung malam. Wattabi' adbarahum, dan ikutilah mereka oleh kamu dari belakang mereka. Jadi bagaimana Nabi Allah Lut menggiring keluarganya dan Nabi Allah Lut disuruh jalan di belakang ya supaya jangan ada yang ketinggalan. Wala yaltafit minkum ahadun, dan janganlah ada di antara kalian yang menoleh ke belakang. Wamdu haitsu ta'marun, dan berjalanlah terus ya ke tempat di mana yang kalian diperintahkan ya, enggak disebutkan kemana ya. Oke, artinya keluar dari negeri tersebut. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Wa qadayna ilaihi, ya qada, kalau qada ila artinya bimana ablaghahu iyyahu. Artinya kami sampaikan kepadanya. Kami beritahukan kepadanya gitu ya. Berbeda wa qada ajala ya, wa qadal hukma itu arti memutuskan. Wa qada rabbuka itu menetapkan ya. Alla ta'budu illa iyyah. Jadi qada ilaihi ay ablaghahu iyyahu. Wa qadayna ila bani Israila ya la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini wa qadayna ila bani Israil arti kami beritahukan kepada Bani Israel. Bukan kami tetapkan di sini ya. Bukan kami qada artinya seperti itu. Qada ilaihi juga bermakna faragha ya. Thumma qadu ilayya ya. Min qabli ay yuqda ilayka wahyu ya, dalam Al-Qur'an min qabli thumma qdu ilayya ay thumma afrighu li mukhasamati. Selesaikanlah ya, permusuhan terhadapku. Min qabli ay yuqda ilayka wahyu, nanti sebelum diselesaikan pembacaan wahyunya kepada engkau, seperti itu. Sama dalam firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi wa qadayna ilaihi dzalikal amra, dan kami beritahukan kepadanya ya tentang masalah tersebut
anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Bahwasanya ya, mereka semuanya itu ya, akan ditumpas, dihancurkan. Dabira haula maqtu'un. Artinya kalau kita artikan secara letterlek, dabir artinya dari kata dubur, artinya semuanya, artinya mereka itu ya, akan dibinasakan. Dabira haula'i maqtu'un. Maqtu'un arti penggal ya, diputuskan. Tapi ini kata istilah. Dabira haula'i maqtu'un ya, artinya bahwasanya mereka itu akan dibinasakan. Musbihin ya, pada saat mereka berpagi-pagi. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Ya, ada kan ayat yang lain, faquti'a dabirul qaumil ladzina kadzdzabu ya, atau alladzina zalamu, maka dihancurkanlah ya kaum yang zalim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina kadzdzabu, seperti itu, atau zalamu. Wa jaa'a ahlul madinati yastabsyirun. Nah, itu tadi itu ceritanya seperti itu. Jadi ini kaum ini akan dihancurkan nanti di waktu subuh. Ya, oleh karena itu di penghujung malam ya, Nabi Lut dengan keluarganya disuruh meninggalkan kampung tersebut. Kemudian cerita ini flashback kepada, artinya itu kan baru diceritakan bakal seperti itu. Nah, kemudian Allah ceritakan lagi kembali bagaimana sikap para penduduk kota tersebut ketika tamu-tamu ini datang berkunjung ke Nabi Allah Lut. Wa jaa'a ahlul madinati yastabsyirun. Ya, datanglah penduduk kota tersebut ya ke rumah Nabi Lut dengan penuh kegembiraan. Ya. Karena kedatangan tamu ya, pemuda yang ganteng-ganteng seperti itu. Mereka bergembira. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Nabi Allah Lut tahu bagaimana perbuatan mereka yang buruk. Lalu ketika mereka datang setelah mengetahui bahwasanya Nabi Lut itu kedatangan tamu pemuda-pemuda yang ganteng, ya mereka datang dengan penuh kegembiraan. Nabi Allah Lut tahu maksud mereka ini, wah mereka ingin berbuat yang tidak baik ya, seperti itu. Karena kaum Nabi Lut adalah kaum homoseks ya, dan lesbian seperti itu. Ketika ada kaum LGBT ya kalau sekarang, ketika datang pemuda-pemuda yang ganteng ini, mereka bergembira seperti itu. Nabi Allah Lut kemudian mengatakan khawatir ya, akan perbuatan mereka ya dengan tamu-tamu Nabi Allah Lut tersebut. Qala inna haula'i dhaifi. Nabi Lut mengatakan, mereka ini adalah tamu-tamuku, fala tafdhahun. Janganlah kalian membuat malu aku ya. Tafdhahun di sini nunnya di kasrah. Ya, ini menunjukkan kalau kan biasanya kalau fi'il mudhari yang untuk jamak ya, nunnya biasa difathahkan. Misalnya yaf'aluna ya, yafdhahuna, yaqtuluna, seperti itu. Tapi kalau nunnya di kasrah ini berarti ya ada dhamir mutakallim yang dibuang di situ, yang enggak tertulis ya, yang tersirat di situ dan ditandai dengan nun yang di kasrah ya. Asalnya fala tafdhahuni gitu. Ya, jangan kalian permalukan aku gitu. Sama seperti dalam kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Kan kita bacanya gitu karena waqaf kan, illa liya'budun. Tapi nunnya di sana di kasrah. Illa liya'buduni, sebenarnya seperti itu ya. Ada dhamir, ada ya mutakallim yang dibuang. Jadi tafdhahun juga seperti itu ya. Fala tafdhahuni, asalnya seperti itu. Jangan kalian permalukan aku. Jangan kalian bikin malu aku. Wattaqullaha wa la tukhzun, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian membuat aku terhina. Tukhzuni juga seperti itu ya. Qalu, kemudian mereka mengatakan, awalam nanhaka 'anil alamin? Bukankah kami telah melarang kamu ya dari melindungi orang ya, karena mungkin dari sebelum-sebelumnya Nabi Allah Nuh adalah orang yang paling menentang perbuatan mereka ketika ada orang yang mau dianiaya oleh mereka ya, Nabi Allah Nuh ya, melarang Nabi Allah Lut ini menghalangi mereka. Nah, mungkin sudah dapat ancaman sebelumnya. Awalam nanhaka 'anil alamin? Bukankah kami telah melarang kamu ya? Bukankah kami melarang kamu 'anil alamin ya? Alamin di sini diartikan manusia ya. Itu kata alamin sering ya, diartikan ya, sebagai manusia ya. Kemudian alamin ini makna paling sempitnya ya, paling sempitnya. Alamin juga bisa diartikan ya, sebagai maksudnya jin dan manusia seperti itu. Alamin. Dan alamin yang lebih luas adalah seperti yang diterangkan dalam Al-Quran juga. Wa ma rabbul alamin qalu rabbus samawat wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, apa itu rabbul alamin? Tuhan alamin. Ya, Nabi Musa menjawab, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Al alamin di situ adalah jadi Rabbul Alamin, kata alaminnya adalah as-samawat wal ard wa ma bainahuma. Ini yang arti lebih luasnya. Jadi Rabbul Alamin dari Tuhan semesta alam gitu. Jadi Tuhan dari langit dan bumi, langit-langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, itu ya, Rabbul Alamin. Nah, ini dari makna, kalau ini ke makna yang lebih makna yang sempitnya ya. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Mereka mengatakan, bukankah kami telah melarang kamu ya, atau bukankah kami melarang kamu begitu ya. Anil alamin artinya dari melindungi manusia. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Allah Lut ya, bagaimana berusaha ya, agar supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Ya, di mana mereka melakukan hubungan seksual ya antara sesama jenis seperti itu. Oleh karena itu Nabi Allah Lut mengatakan haula'i banati ya. Inilah putri-putriku. Ya. Ya, jika kalian ingin menikah, menikahlah, maksudnya dengan wanita-wanitaku gitu. Ya, dengan putri-putriku. In kuntum fa'ilin, jika kalian mau hendak ya, melakukan sesuatu yang halal, yaitu dengan menikah. Dengan pasangan, yaitu dengan wanita ya, seperti itu. Di sini kata banati bisa berarti artinya keluarga Nabi Allah Lut. Ya, arti tentunya menikah dengan cara yang dihalalkan ya, seperti itu. Atau kata banati di sini juga bisa berarti maksudnya kaumku di sini. Arti karena Nabi ya, secara rohani ya, dia adalah seperti orang tua bagi kaumnya, seperti itu. Jadi kaumnya yang wanita. Ini menunjukkan artinya kalau mau menikah, ya, kalau mau melampiaskan nafsu kalian, lampiaskanlah ya, dengan menikah ya, secara sah kepada kaum wanita, seperti itu.
Jadi jangan dipahami jangan selalu kita harus menjaga pikiran kita, hati kita dari suudzon terhadap Allah, terhadap para rasulnya, ya seperti itu. Jangan kita anggap Nabi Nuh ini Nabi Lut menyodorkan putri-putrinya kepada para kaumnya yang laki-laki itu. Ya. Maksudnya dalam kalimat ini artinya kalau kamu mau benar-benar ingin menyalurkan nafsu kamu atau syahwat kamu secara baik, yaitu menikahlah dengan putri-putriku secara sah seperti itu. Atau menikahlah dengan para wanita dari kaumku. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi hidupmu wahai Rasulullah. Ini Allah diselingi dalam cerita ini Allah seringi dengan sumpahnya untuk menjelaskan tentang bagaimana bejatnya ya kaum Nabi Lut tersebut. La'amruka, demi hidupmu. Ya. Kan amrun itu bagaimana hayatnya. Kalau umrun biasanya diartikan yaitu umur ya. La'amruka, demi hidupmu, atau diartikan juga dengan demi umurmu sama ya. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka ya'mahuna fi sakratihim. Mereka terombang-ambing di dalam kemabukan mereka atau dalam kesesatan mereka. Ya'mahun itu seperti orang yang linglung, ya, seperti orang yang artinya yang seradak seruduk seperti itu. Ya. Jadi sungguh demi umurmu mereka berada di dalam kemabukan atau kesesatan. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Lalu mereka diazab dengan suara yang keras, ya, apakah itu suara halilintar atau apa ya. Itu musyrikin itu pada saat matahari terbit, ya. Faj'alna 'aliyaha safilaha. Ya, bukan saja dengan suara tadi mereka diadab, ya, suara kalau sangat keras dengan power yang besar, ya, bisa ya, memecahkan kaca, gendang-gendang telinga pecah, yang berdarah, dan bisa juga ya, apalagi suara keras dengan frekuensi rendah bisa jantung ya, berdebar dan bisa mati orang ya. Itu sayha. Gelombang suara ya, seperti itu ya. Faj'alnaha safilaha. Faj'alna 'aliha safilaha. Jadi bukan saja diadab mereka dengan suara yang keras, tapi kami jadikan ya, kami balikkan bumi mereka yang atas ke bawah ya, seperti itu. Bumi terbalik ya, dibalikkan. Arti bumi maksudnya tanah mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bukan itu saja, kami hujani mereka dengan batu ya, min sijil, dari sijil. Min sijil bisa diartikan dari tanah yang keras ya, seperti itu. Jadi mereka dihujani jadi bukan saja diazab dengan suara yang keras tadi, kemudian tanah mereka diamblaskan dan terbalik seperti itu, dan juga mereka dihujani batu. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat ya. Lil mutawassimin, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengamati tanda-tanda tersebut. Al-mustarsamin dari kata wasmun itu ciri ya, tanda ya. Wasama artinya itu. Ismun juga kan, ismun itu nama kan arti nama itu merupakan ciri bagi seseorang. Ya.
Lil mutawassimin artinya bagi orang yang memiliki firasat yang kuat untuk memahami sesuatu, ya, mutawassimin. Wa innaha labisabilim muqim, dan sungguhnya kota tersebut benar-benar terletak di jalan yang masih dilalui oleh manusia. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Itu kira-kira renungan dari ayat 61 sampai 77. Sekarang kita baca tafsirnya. Aqibatu mudhnibi qaumi Lut. Akibat bagi para pendosa dari kaum Lut. طالعتنا الآية السابقة بقصة اللقاء بين ملائكة العذاب هؤلاء وبين إبراهيم عليه السلام. Ayat-ayat yang lalu telah memperlihatkan kepada kita tentang kisah pertemuan antara malaikat azab dengan Nabi Allah Ibrahim. Wa hadhil ayatu tukmilu lana sayra ahdathil qissati, dan ayat-ayat ini menyempurnakan buat kita perjalanan terbaru tentang kisah tersebut. Fatabtadi'u min khurujihim min 'indi Ibrahim, maka dimulai dari sejak keluarnya mereka dari Nabi Allah Ibrahim, dari rumah Nabi Allah Ibrahim, hatta liqa'ihim bi Lut, sampai mereka kemudian bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Fa naqra'u awwalan, kita baca terlebih dahulu, falamma jaa'a ala Lutinil mursalun. Setelah datang para utusan tersebut, mursalun ini ala Lut, jadi mubtada maf'ul muqaddam, mursalunnya fa'ilnya ini. Jadi ja'al mursalun ala Lut gitu maksudnya. Ketika para utusan datang kepada keluarga Nabi Lut. Faltafata ilaihim Lut, lalu Nabi Lut perhatikan mereka. Qala innakum qaumun munkarun. Nabi Lut mengatakan, kalian ini sepertinya orang yang tidak dikenal. Yaqulul mufassirun qala lahum dzalika lima kanu alaihi min jamalus surah ray'an asy-syabab. Para mufassir mengatakan menyebutkan atau mengatakan Nabi Lut berkata kepada mereka seperti itu, kalian ini orang-orang yang tidak dikenal, karena Nabi Lut melihat mereka itu memiliki paras yang ganteng, min jamalis surah. Ray'an asy-syabab, dalam kondisi masa muda yang terbaik, Ray'an asy-syabab di kondisi lagi baru anak-anak muda yang masih muda begitu, yang masih dalam kondisi prima. Wa huwa ya'lamu ma kana mutafashshiyan baina qaumihi min al-inhirafil jinsi. Sedangkan Nabi Lut mengetahui bagaimana berita yang sudah tersebar di antara kaumnya dari penyimpangan seksual. Famin jihatin hum duyufuhu, dari satu sisi mereka adalah tamu-tamunya. Wa maqdahum mubarakun, dan kedatangan mereka ini memiliki membawa berkah, tamu datang membawa berkah. Wala budda min ikramihim, dan Nabi Lut harus menghormati mereka, wahtiramihim, dan memuliakan mereka. Walakinnal muhit alladhi ya'ishuhu Lut maridun wa mulawwas, akan tetapi lingkungan yang Nabi Allah Lut tinggal di sana itu lingkungan yang sakit dan kotor. Walihada warada ta'biru si'a bihim, fil ayatil muta'arridah li qissati qaum Lut fi surati Hud. Oleh karena itu ada kalimat dalam ayat yang lain di surat Hud dengan ungkapan si'a bihim. Nabi Lut merasa merasa buruk gitu, artinya merasa bingung, gimana ini, ada pemuda-pemuda ganteng, pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan, diharapkan dari kaumnya, seperti itu, karena kaumnya berperilaku buruk.
Ini kalimat ini fil ayatil muta'arridah li qissati qaumi Lut fi surati Hud. Ya, kalimat ini si abihim ada di dalam surah Lut tentang pada saat menceritakan kisah Nabi Lut. Dalam surah Ibrahim, maaf. Ketika menceritakan kisah Nabi Lut. Ai inna hadzal mawdu'a kana sha'ban ala nabiillah, ya. Ini maksudnya bagaimana ya, kondisi ini adalah sulit bagi Nabi Allah ini. Ini adalah merupakan kondisi yang menyulitkan beliau, ya. Jadi serba salah gimana, ya. Ya. Mereka kan tamu-tamunya yang harus dihormati, tapi di lain pihak ya, Nabi Lut itu khawatir bagaimana nanti pasti kaumnya akan datang melakukan sesuatu perbuatan yang dia tidak harapkan. Jadi hadzal mawdu' kana sha'ban ala nabiillah wa qad igtamma liqudumihim, dan sungguh Nabi Allah Lut ya merasa gundah dengan kedatangan mereka. Bingung ya. Umum itu igtamma artinya bingung dengan kedatangan mereka. Li tawaqquhi yauman asiban, karena dia membayangkan akan ada hari yang sangat menyulitkan nanti. Walakinnal malaikata lam yatrukuhu wa hadhil hawajis tawilan hatta sara'u ilal qawl. Akan tetapi malaikat tersebut tidak membiarkan Nabi Allah Lut ya di dalam perasaan was-wasnya ini, al-hawajis ya. Jadi walam yatruku hadhil hawajis, artinya tidak membiarkan Nabi Lut ya, berlama-lama di dalam kewaswasan ini ya. Wa hadhil hawajis tawilan ya. Jadi para malaikat tidak membiarkan Nabi Lut ya dalam keadaan perasaan yang was-was yang lama ya, artinya tidak membiarkan terus dalam kewaswasannya. Hatta sara'u il qaul, sampai mereka kemudian mengatakan ya, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, ay innana ji'na bil adabil ladzi wa'adtahum bihi katsiran. Sungguhnya kami ini datang kepada kamu ya, dengan membawa azab yang biasa kamu ancamkan kepada mereka, yang sering kamu ancamkan kepada mereka, ini sekarang kami akan datangkan kepada mereka. Wa dzalika li'annahum lam ya'tanu wa lam yusaddiqu bima dzakartahu lahum. Ya. Yang demikian kenapa kau didatangkan azab? Karena mereka tidak memperhatikan dan tidak mempercayai dengan apa yang telah kamu sebutkan kepada mereka. Bima kanu fihi yamtarun, bima kanu fihi yukadzibun. Summa akkadu lahu qaidin. Kemudian mereka kuatkan lagi ya, omongannya. Mungkin ya supaya meyakinkan, kan mereka ini bukan artinya dalam bentuk malaikat yang asli, tapi mereka adalah seorang pemuda-pemuda ya. Mereka adalah para pemuda gitu ya. Summa akkadu lahu qailin, kemudian mereka ya, menguatkan berita yang mereka sampaikan tersebut dengan mengatakan wa atainaka bil haqq ail adzabal hatmi, dan kami datang kepada kamu dengan kebenaran, yaitu dengan adab yang pasti, wal jazaa'al hasim liqaumika dhallin, dan balasan yang tegas, yang keras untuk kaummu yang sesat tersebut. Tsumma adhafu li ziyadati ta'kid, kemudian mereka tambahkan penguatan tersebut ya, penekanan tersebut, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Fa haula'il qaumu qad qata'u kulla jusuril 'audah wa lam yabqa fi sya'nihim mahallan lisyafa'ati wal munaqasah. Kaum-kaum tersebut telah memutuskan segala wasilah untuk kembali. Jusur artinya asal kata jisir jembatan ya. Mereka sudah memutuskan semua jembatan untuk kembali. Walam yabqa fi sya'nihim mahallan lisyafa'ah. Ya, tidak tersisa lagi untuk keadaan mereka itu tempat untuk memberikan syafaat. Artinya kedatangan para malaikat itu untuk mengadab mereka ini ya, sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi.
atau nggak bisa ditolong lagi mereka. Wal munaqasyah nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa didiskusikan lagi. Kaila yufakkira Lut fit tashaffu'i lahum wal ya'lama annahum la yastahiqunaha abadan. Agar supaya Nabi Allah Lut tidak berpikir untuk menolong mereka lagi. Dan agar dia mengetahui bahwasanya mereka itu tidak berhak untuk mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongan abadan selamanya. Begitu. Ini ya, ketika datang malaikat seperti itu. Kalau Allah sudah mengutus malaikat, maka itu ketika Rasul sudah menyampaikan sesuatu, sudah mengajak mereka tetap nggak mau seperti itu. Kan sering di ayat-ayat yang lain kaum dari Rasul, begitu juga Nabi Muhammad SAW, ya, suka diminta oleh mereka, kenapa nggak datangkan malaikat saja? Ya. Kalau ketika datang malaikat itu adalah kedatangan yang merupakan sesuatu adab, ya. Kedatangan malaikat di sini adalah malaikat adab. Ya. Ketika mereka sudah membangkang, sudah tidak mau taat lagi, ya, bahkan sudah keterlaluan, maka pada saat itu ketika datang malaikat, itu malaikat pasti yang didatangkan adalah malaikat adab, bukan malaikat rahmat seperti itu. Tsumma qalatil malaikatu li Lut. Kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi Lut, ukhruj wa ahlak. Ukhruj, ya, keluarlah kamu, wa ahluka, dan juga ukhruj anta wa ahluka, gitu ya maksudnya. Keluarlah kamu dan juga keluarga kamu minal madinati, ya, dari kota tersebut, lailan, di waktu malam. Jadi ukhruj wa ahluka, ya, ukhruj anta wa ahluka, ya. Jadi sebagai fa'il dari ukhruj, ya. Ukhruj kan fa'ilnya pasti anta, tapi di sini diataf wa ahluka, gitu ya. Minal madinati lailan hina yanamul qaumu aw yanshaghilu bi syarabihim wa syahawatihim. Keluarlah kamu dan keluarga kamu dari kota ini di waktu malam, tatkala mereka atau kaum tersebut sedang tidur atau sibuk dengan minuman mereka dan syahwat mereka. Li ajli najati thullatil mu'minah min qaumi. Demi menyelamatkan sekelompok orang yang beriman dari kaumnya. Ya, yang beriman sedikit, yaitu wahum ahluhu ma'ada zaujatah. Ya, yang beriman kepada Nabi Allah Lut adalah keluarganya. Itu di dalam keluarganya juga nggak semuanya. Istrinya juga ternyata tidak beriman. Jadi seperti itu, ya. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW menceritakan, ya, dalam satu hadisnya, ya, ini dalam Riyadhus Shalihin dia sebutkan, ya, uridat aliyal umam, pernah dibentangkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Para itu, ya, lalu aku saksikan ada seorang nabi, para itu nabi atau rasul, ya. Dia memiliki pengikutnya sedikit seperti itu. Di antara mereka juga ada yang nabi cuman punya pengikut 1 atau 2 orang, ya, seperti itu. Ini menunjukkan artinya nggak semuanya itu para rasul, para nabi yang diutus kemudian memiliki pengikut yang banyak. Ini contohnya Nabi Allah Lut, ya, seperti itu. Kemudian dibentangkan kepadaku, ya, ada nabi yang memiliki pengikut yang banyak. Aku kira itu adalah umatku, ternyata itu adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah Musa pengikutnya banyak. Ya. Tapi kemudian dibentangkan lagi, diperlihatkan lagi kaum yang lebih banyak lagi, maka kemudian dikatakan, ya, diberitahukan itu adalah umatmu. Jadi umat Nabi Muhammad adalah, ya, umat yang terbesar, ya, seperti itu. Karena memang risalahnya juga bukan hanya kepada kabilah tertentu, bangsa tertentu, ya, suku tertentu, tapi, ya, untuk semua bangsa,
wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, tentunya ya banyak ya. Jadi bukan kepada suku tertentu atau bangsa tertentu saja, tapi untuk semua manusia. Dan juga periodenya sampai ya, yaumil qiyamah seperti itu. Fa asri bi ahlika biqit'in minal lail. Ya. Maka asri tadi dari kata asra yusri, ya, fi'il amr di sini. Ya, berangkatlah di waktu malam ya dengan membawa keluarga kamu biqit'in minal laili arti di penghujung malam. Wa kun khalfahum kai la yatakhallafa ahadum minhum. Hendaklah kamu berada di belakang mereka agar supaya tidak ada yang tertinggal ya, dari keluarga kamu seorang pun. Walitakuna muhafizan wa raqiban lahum, dan agar supaya kamulah yang menjadi ya, penjaga dan mengawasi mereka. Wattabi' adbarahum. Ya, ikuti kamu dari belakang mereka. Ya, deh. Wa ala ayyakuna nadharukum ilal amam, agar supaya hendaklah juga pandangan kamu sudah ketika berangkat hanya melihat ke depan, jangan nengok-nengok lagi. Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan ada di antara sekalian yang menoleh ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun. Teruslah ya bergerak maju ke tempat di mana kalian diperintahkan. Ai ila ardi Syam, ya ini ke negeri Syam. Ini keterangan dari mu'alif ya atau mufassir. Ya, di Al-Qur'an tidak disebutkan ya tujuannya. Au ayyi makanin akhar yakunu fihi an-nasu mutahharin min hadzal atham. Atau maksudnya adalah pergilah ya ke tempat di mana di sana terdapat orang-orang yang bersih, bukan orang-orang yang kotor ya seperti ya, kaumnya atau kampungnya Nabi Lut tadi. Ini juga sebagai isyarat bagaimana kalau seorang ingin kalau sudah tidak dapat lagi memperbaiki kaumnya, dia harus hijrah keluar dari kampung tersebut ya. Kampung yang penuh dengan dosa ya, seperti itu. Seperti kisah ya, juga dalam hadis ya, seorang yang sudah membunuh sampai 99 jiwa asalnya. Kemudian akhirnya dia minta saran dari seorang, dia pengen taubat, seorang ahli ibadat. Maka kata si ahli ibadat tadi, sungguhnya kamu nggak ada harapan diterima taubat kamu. Wah, dia kesal, akhirnya dibunuh lagi tuh orang. Jadi genap 100 orang, 100 jiwa yang dibunuh. Tapi dia nggak putus asa, dia cari lagi orang yang bisa memberikan solusi bagi atau memberikan petunjuk buatnya supaya karena dia ingin bertobat dari perbuatannya. Akhirnya bertemu dengan seorang yang alim, seorang yang luas ilmunya. Lalu ketika diuraikan, diberitahu bahwasanya saya sudah berdosa sangat besar, saya sudah membunuh 100 orang. Bagaimana, apakah ada kesempatan buat saya untuk bertobat? Kata orang alim tersebut, apa yang menghalangi kamu dari bertobat kepada Allah kalau kamu benar-benar ingin bertobat dengan sesungguhnya. Lalu dinasihatilah, diberikan jalan bagaimana untuk bertobat dengan sebenarnya. Kemudian juga disarankan hendaklah kamu tinggalkan kampung kamu itu karena kampung kamu itu adalah kampung yang buruk. Ya, sebab dikhawatirkan kalau dia masih berada di kampungnya yang buruk tadi, kalaupun dia sudah bertaubat, dia bisa lagi nanti tercemar lagi. Seperti oleh karena itu suruh tinggalkan kampung tersebut, pergi ke kampung lain yang dituju, yang dimana di sana terdapat orang-orang yang baik. Ya, itu hari ini kan berangkat, tapi di tengah jalan meninggal. Ya. Ada di Riyadhus Shalihin, silahkan baca. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga bagaimana Nabi Allah Lut dan keluarganya disuruh meninggalkan kampung tersebut. Ini bukan saja kampung karena kampungnya rusak, tapi karena memang kampung tersebut akan diazab oleh Allah. Ya, tentunya kalau masih berada di situ nanti akan terkena azab. Ya, seperti itu.
Thumma yantaqilu majral hadits hina yaqulu ta'ala, kemudian alur cerita ini berpindah ketika Allah mengatakan wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin ay sawfa la yabqa minhum ahadun inda sabah. Kemudian kami beritahukan kepada Nabi Allah Nuh ya bahwasanya tentang masalah itu, bahwasanya mereka tersebut anna dabira haula'i maqtu'un, bahwasanya mereka itu semuanya akan diadab ya, tidak tersisa. Kalau dabirul qaumi artinya semuanya gitu, nggak ada yang tersisa sampai belakang nih. Kalau kata dabira itu belakangnya, artinya dari yang depan sampai yang belakang itu semuanya kena gitu. Al-An'am ayat 45 ayat 45 faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Atau dalam surah Al-Anfal ya, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Jadi kata dabiral kafirin ini bukan arti dubur itu maksudnya. Ini menunjukkan Allah akan membinasakan mereka semuanya begitu. Ini kalimatnya kiasannya. Saufa la yabqa minhum ahadun inda sabah. Ini kelak tidak ada yang tersisa lagi dari mereka itu ketika sudah pagi. Wa minal mulfati lin nadhar. Termasuk yang unik di sini, annal Qur'ana qad tarakal qissata inda hadzal haddi wa 'ada ila bidayatiha liya'rida ma tarakal qawla fihi li sababin sanushiru ilaihi fima ba'd fa yaqul. Uniknya di sini katanya Al-Qur'an telah meninggalkan kisah ini pada batas ini. Artinya kisahnya berbalik lagi gitu ya. Sampai di sini ini kan artinya udah kalau mengkabarkan bahwasanya kaum Nabi Lut itu dibinasakan, berarti udah akhir cerita kan. Tapi di sini kemudian kisahnya mundur lagi, flashback lagi. Ya. Wa ada ila bidayatiha, dia kembali ke awal lagi. Awal ketika tamu-tamu Nabi Allah Lut baru datang ke rumah Nabi Allah Lut. Ya. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Jadi kisahnya ini flashback lagi ke belakang, ke saat ke awal ya, saat tamu-tamu tersebut datang ke tempat Nabi Allah Lut. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Ay innahum qad dhannu bihusuli luqmatin jadidatin sa'ighatin an tariqi dhuyufi Lut. Dan datanglah kemudian penduduk kota tersebut dengan sukacita, dengan gembira. Ay annahum qad dhannu bihusuli luqmatin jadidah, ya, karena mereka mengira wah, mereka mendapatkan mangsa yang baru nih, ya. Sa'ighah yang artinya biasanya kalau sa'ighatin sesuatu yang mudah ditelan gitu. Jadi mereka mendapatkan luqmah, artinya luqmah itu makanan yang siap disantap, yang sa'ighah, yang akan mudah dicerna. Antariqi dhuyufi Lut, yaitu melalui tamu-tamunya Nabi Lut ini. Jadi mereka ketika melihat tamunya Nabi Lut adalah pemuda-pemuda yang masih belia, yang ganteng-ganteng, wah, mereka merasakan, wah, ini bakat ada mangsa baru lagi nih yang mudah diterkam, yang mudah dimakan, seperti itu. Inna ta'bira ahlul Madinah, sungguhnya ungkapan ahlul Madinah di sini, yuhi ila anna alladhina taharraku sawba manzil Lut kanu jam'an kabira. Ini memberikan isyarat ya bahwasanya yang datang ya menuju rumah Nabi Lut ini bukan 1-2 orang, tapi kanu jam'an kabiron, sekelompok orang yang besar, ya, sekelompok manusia yang besar, artinya yang banyak maksudnya, ya. Jadi bukan 1-2 orang, tapi banyak orang yang datang ke rumah Nabi Lut karena melihat ada pemuda ganteng itu. Wa huwa ma yudhihu bi jala'in tilkal waqahah wal qubha wal jasarah allati kanu 'alaiha.
Ini kondisi ini menjelaskan, menerangkan dengan jelas bagaimana al-waqahah, keburukan akhlak mereka, wal qubha, dan kejelekan mereka, wal jasarah, dan kelancangan mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka yang biasa lakukan. Seperti itu. Jadi mereka sampai berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut, ya, karena melihat pemuda tadi. Jadi udah artinya bagaimana perilaku mereka itu adalah perilaku yang tidak senonoh, perilaku yang bejat seperti itu sudah marak buat mereka. Nah ini juga seperti itu sekarang ini. Ya, kelakuan perilaku LGBT bukan kalau awal-awal kan dulu malu-malu seperti itu. Sekarang ya, mereka berani tampil di acara-acara besar, ya, propaganda dengan dana mereka yang besar, ya, tanpa malu-malu seperti itu. Ya, ini juga ya, gambaran kenapa Allah gambarkan dengan isyarat-isyarat kalimat-kalimat yang singkat. Dari kata Ahlul Madinah itu artinya seluruh kota tersebut ya, rusak, tercemar ya, dengan perbuatan memalukan tersebut. Wa khususan qauluhu yastabsyirun, terutama sekali dalam kalimat kata yastabsyirun ini, mereka bersuka cita. Allati tahki umqa talawuthihim bidzalika darkis safil. Yang mengisyaratkan kalimat ini, mengisyaratkan tentang kedalaman kekotoran mereka ya di dalam kubangan yang sangat rendah tersebut. Fiddarkil asfal, fiddarkis safil, arti pada tingkatan yang paling bawah ya, dari kebejatan mereka. Ma'anna mithla hadzal fi'lil qabih rubbama la yushahadu hatta bainal hayawanat. Padahal perbuatan seperti ini, perbuatan yang buruk seperti ini LGBT ini ya, rubbama la yushahad, barangkali saja kita tidak saksikan atau tidak disaksikan hatta bainal hayawanat, sampai antara hewan pun tidak melakukan hal tersebut ya. Wa idza mabtala bihi insanun wal iyadu billah fa innahu sawfa yuhawilu katmahu wa ikhfahu. Ya, kalaupun ada manusia ya terkena oleh perbuatan bejat ini, naudzubillah, fa innahu sawfa yuhawilu katmahu wa ikhfahu. Dia pasti berusaha menyembunyikannya ya, dan menutupinya dan menyembunyikannya. Haitsu innal ityana bihi mad'atun litahqir, karena melakukan hal tersebut itu mengundang penghinaan orang. Dia akan terhina seperti itu. Wal izdira, dan dipandang rendah min qibalil akhirin, dari orang lain. Amma qaum Lut, adapun kaum Lut, fakanu mustabsyirina bidzalika as-saydil jadid. Mereka ini tidak seperti itu. Jadi hilang sudah rasa malu. Ya, perbuatan buruk sudah menjadi sesuatu yang dipandang baik untuk mereka. Ya, inilah yang ketika rasa malu seorang sudah hilang seperti itu, sampai perbuatan buruk ya tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka terhina. Nah, ini naudzubillah seperti ini ya. Oleh karena itu kan salah satu unsur di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar supaya kita ini terhindar dari keburukan, yaitu diberikannya diberikannya unsur malu pada diri manusia. Oleh karena itu Rasulullah katakan al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu bagian dari iman. Karena ini juga bagian dari fitrah manusia. Fitrah juga itu adalah merupakan hati nurani, adalah unsur-unsur yang Allah tanamkan pada diri manusia supaya dia bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu bagian dari karunia Allah. Juga diberikan manusia ini akal sehat ya. Itu juga untuk membedakan mana benar dan salah. Tapi Allah tahu masing-masing unsur ini memiliki keterbatasan. Allah tambah lagi dengan hidayah irsyad, dengan bimbingan ya, hidayah bimbingan, dengan diutusnya para rasul ya, para nabi seperti itu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan atau hidayatul irsyad.
Seperti itu. Nah ini ya, kembali kepada apa yang diceritakan tentang kaum Nabi Lut ini, mereka sudah memandang melihat suatu perbuatan buruk menjadi sesuatu yang baik. Rasa malu mereka sudah hilang. Ya. Fakanu mustabsyirina bidzalika as-saydil jadid. Sehingga mereka itu merasa senang dengan mendapatkan buruan yang baru. Wa kullun yuhanni'ul akhar. Setiap salah satu di antara mereka saling memberikan selamat kepada yang lain. Alama sayusibuhu min nasib, atas apa yang akan mereka dapatkan dari itu buruan tersebut. Wa hinama sami'a Lut aswatahum wa dhajijahum ghtamma ghamman syadidan li ajli dhuyufih. Ketika Nabi Lut mendengar suara mereka dan mendengar berisikannya mereka itu, ya, bagaimana teriak-teriakan mereka dengan penuh sukacita tadi, ghtamma ghamman syadidan, Nabi Allah Lut merasa bingung, merasa sedih seperti itu. Ya, karena li ajli dhuyufi, karena takut apa yang mereka lakukan ini terhadap tamu-tamunya. Li'annahu ma kana yadri annahum malaikatul adzab. Karena Nabi Nuh, ya, Nabi Lut ini belum tahu kalau si pemuda, bahwasanya pemuda-pemuda tersebut adalah malaikatul adzab. Ila dzalikal waqti, ya, mereka belum tahu sampai waktu tersebut. Walihada qala, jadi tadi ucapan wa atainaka bil haqqi qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun, itu sebenarnya ucapan setelah peristiwa-peristiwa ini, peristiwa datangnya tamu-tamu itu, ya. Jadi ketika datang ya dihormatin biasa seperti itu. Tapi Nabi Lut, ya, ketika melihat mereka saja sudah khawatir karena memang tahu bagaimana perbuatan atau kelakuan kaumnya. Jadi di sini li'annahu ma kana yadri, ya, karena Nabi Lut belum lagi mengetahui annahum malaikatul adzab, bahwasanya mereka adalah sebenarnya malaikat-malaikat adzab. Ila dzalikal waqti, ya, sampai waktu itu belum tahu. Walihada qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Sungguhnya mereka kan, ya, Nabi Lut berkata kepada orang-orang yang datang tadi, mereka adalah tamu-tamuku, jangan kalian permalukan aku. Ai in kuntum la tu'minuna billah wa la tusaddiquna bin nabi wa la ta'taqiduna bi thawabin wa iqab. Yakni jika kalian tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai nabi dan tidak meyakini akan adanya ganjaran dan siksaan, fara'u haqqad dhiyafah. Coba perhatikan saja, ya, hak tamu, ya, kita hormatin tamu. Jadi terkadang ada orang, ya, nggak bisa kita bicara dengannya dengan bahasa keimanan, bahasa surga, neraka, azab, ya. Pakai hati nurani aja deh, atau pakai kebiasaan bagaimana, ya, al-ma'ruf yang biasa kalian lakukan seperti itu. Atau biasa sebagaimana kita, ya, kalau ada tamu kan menghormati tamu, biasa adat kalian seperti itu. Atau yang sekarang, ya, kalau kalian nggak bisa dikasihkan argumen dengan hujah keimanan, bagaimana ciri-ciri keimanan, pakai akal sehat saja, seperti itu. Gunakan akal sehat. Ini juga seperti itu, ya. Jadi fara'u haqqad dhiyafah, perhatikan hak tamu, allati hiya minas sunanil muta'araf 'alaiha, karena tentang hak tamu ini adalah merupakan suatu ketentuan yang sudah dikenal, ya, inda kullil mujtama'ati, ya, sawa'an kanat mu'minah am kafirah, yang sudah dikenal di setiap masyarakat, baik itu masyarakat mukmin atau masyarakat kafir. Ya. Ayyuba syarin antum, kalian lalu kalau nggak bisa juga dengan menggunakan logika ini, ya, manusia macam apa kalian? La tafhamuna absatal masailil insaniyah, yang kalian tidak paham, ya, tentang masalah-masalah yang sederhana saja dari kemanusiaan ini. Fa illam yakun lakum dinun fakunu ahraran fi dunyakum. Jika kalian memang nggak punya agama, maka jadilah kalian orang-orang yang merdeka dalam dunia kalian, ya, seperti itu.
Tsumma adhafa qailan. Itu artinya ini ungkapan uraian Nabi Lut ya dari kalimat innaha walai dhaifi. Artinya bagaimana Nabi Lut berusaha memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi bukan saja yang biasanya menggunakan argumen-argumen keimanan seperti itu, argumen ukhrawi, azab Allah dan seterusnya, ya, sampai menggunakan hal-hal yang logika yang umum saja seperti itu, guna mencegah mereka dari perbuatan buruk tersebut. Ya, memang kadang-kadang orang ada seperti itu. Sampai kita gunakan pakai logika nurani saja nggak mau tahu. Ya, ini hati yang tertutup itu. Itulah yang Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, mereka itu lebih bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, karena mereka punya akal, kok nggak digunakan? Punya hati nurani, kok nggak digunakan seperti itu? Sekarang banyak manusia-manusia seperti itu, bahkan ya, mengaku ustadz seperti itu, ya, nggak memiliki nggak gunakan itunya, akalnya nurani terbalik. Jadi tsumma adhafa qailan, kemudian Nabi Lut menambahkan wattaqullaha wa la tukhzun. Takutlah kalian kepada Allah. Tadi berbicara secara logika, kemudian berbicara tentang dengan apa? Mengingatkan kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah wala tukhzun, dan jangan kalian permalukan aku. Tukhzun di sini juga nunnya di kasrah, wala tukhzuni gitu. Amama dhaifi, di hadapan tamuku. Walakinnahum minal waqahati wal israri al inhiraf bihaitsu saru la yash'uruna bil khajal min anfusihim. Akan tetapi mereka saking buruk akhlaknya, al waqahah itu sayyul akhlak ya. Akan tetapi mereka saking buruknya akhlak mereka, wal isral ala inhiraf, saking mereka terus-menerus kekeh di dalam penyimpangan, bihaitsu saru la yash'uruna bil khajal, di mana mereka sampai enggak merasakan malu lagi. Khajal haya ya, khajal malu ya. Sampai di mana mereka itu tidak merasa malu lagi min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Barrahu yuhajijuna Lut wa hasibunahu. Ya, bahkan mereka terus ya, menghujat Nabi Lut, ya, artinya mendebat Nabi Lut, dan apa ya, melakukan apa muhasabah, artinya itu dialog untuk menyerahkan tamunya itu ya. Wa ka'annahu irtakaba jarman fi istidafatihi li haula ya wa yuhasibunahu, maksudnya mereka menghisap mereka, artinya mempersalahkan Nabi Allah Lut. Wa ka'annahu irtakaba jarman fi istidafatihi li haula, seolah-olah Nabi Lut inilah yang salah. Kenapa dia menerima mereka sebagai tamu seperti itu. Ya, inilah yang digambarkan oleh Allah. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Ya, mereka mengatakan, jadi mereka mempersalahkan Nabi Allah Lut. Bukankah kami telah melarang kamu dari membela orang? Ya. Bistidafatihim, dengan menjamu mereka atau menerima mereka sebagai tamu. Falimada khalafta amrana, kenapa kamu menyalahi perintah kami? Jadi malah Nabi Lut yang disalahkan oleh mereka. Wa kana qaumul Lut minal bukhli bihaitsu innahum la yuhibbuna ad-dhiyafah. Konon katanya kaum Lut itu saking bakhilnya mereka ya, di samping mereka itu adalah pelaku homoseksual. Mereka itu bakhil. Mereka enggak suka kepada tamu. Wa kanat madinatuhum an tariqil qawafil. Konon katanya kota mereka itu adalah berada di jalur kafilah, di jalur artinya orang-orang yang sering lewat sana. Wa yubarriruna fi'lahum al-qabih bi ba'dil waridin li daf'id dhuyuf. Dan bahkan mereka ya menjustifikasi perbuatan mereka yang buruk
dengan terhadap orang-orang yang datang. Ya, kalau ada orang datang mereka perlakukan dengan buruk. Ya. Lidaf'id dhuyuf, tujuannya adalah bukan apa-apa supaya nggak ada orang yang bertamu. Wali ajli alla yanzila indahum ahadun minal qawafil marrah, dan dengan tujuan agar supaya tidak ada orang yang singgah dari al-qawafil marrah, dari kafilah-kafilah yang lewat di situ. Wa ta'arafu ala dzalika hatta asbaha indahum ada, dan mereka sudah artinya paham tentang kebiasaan ini sehingga menjadi adat buat mereka. Ya. Wa kama yabdu anna Lutan kana hina ma yasma'u bi ahadil ghuraba yadkhulul Madinah yusri'u li istidafatihi khaufan alaih. Sebagaimana nampak dari sini bahwasanya Nabi Lut itu ketika mendengar ada orang-orang asing yang masuk ke kota, dia buru-buru sambut. Ya, karena khawatir nanti dia dianiaya oleh kaumnya. Ya, khawatir tamu-tamu tersebut dianiaya oleh kaumnya. Min amil qaumihil khabith, dari perbuatan kaumnya yang buruk. Walamma alima ahlul madinati bidzalik, tatkala penduduk kota tersebut mengetahui hal tersebut, mengetahui Nabi Lut ini bahkan Nabi Lut ini menerima tamu-tamu, ya, ja'u ilaihi ghadibin, mereka datang dengan marah kepada Nabi Lut, wa nahauhu an yastadhifa ahadan mustaqbalan, dan mereka mengingatkannya agar supaya jangan lagi menerima tamu, ya, di masa yang akan datang seperti itu. Wa alihi fa kalimatul alamin, atas dasar ini maka kalimat al-alamin fil ayati a'la, di ayat di atas tadi, awalam nanhaka 'anil alamin kama yabdu isyaratun ila abiris sabil, ini menjadi isyarat kepada tadi abiris sabil, para musafir. Wa minhum wa man hum laisu min ahli tilkal qaryah, artinya orang-orang yang bukan dari penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut. Ya, al-alimin maksudnya. Bukankah kau larang kamu tadi, artinya dari melindungi orang-orang yang orang luar, maksudnya seperti itu. Wa indama ra'ahum Lut ala tilkal hal min al-waqahati wal jasarah. Tatkala Nabi Lut melihat kondisi mereka yang begitu buruk akhlaknya dan begitu lancang, atahum min tariqin akhar la'allahum yastafiquna min ghaflatihim. Nabi Lut mendatangi mereka, artinya ajak bicara mereka dengan cara yang lain supaya mereka sadar dari kelalaian mereka, wa sakarin hirafihim, dan dari kemabukan penyimpangan mereka. Faqala lahum in kuntum turiduna ishba'a gharaizikum falimada taslukuna sabilal inhiraf. Lalu Nabi Lut mengatakan, jika kalian ingin memuaskan naluri kalian, kenapa kalian menempuh jalan yang menyimpang, wala taslukuna tariqas sahih, dan kenapa kalian tidak menempuh jalan yang benar, yaitu melalui pernikahan. Qala haula ibanati in kuntum shadiqin. Nabi Lut kemudian mengatakan, mereka itu adalah putri-putriku, putri-putriku, jika kalian ini fa'ilin, benar-benar ingin menyalurkan hasrat kalian tersebut pada jalan yang benar. Mimma la syakka fihi anna banati Lut la yakfina lidzalikal adadil ha'il. Enggak diragukan lagi bahwasanya kalau putri-putri Nabi Lut tentunya tidak cukup untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, minal mutahajjirin, dari orang-orang yang sudah keras hatinya tersebut, haula darihi, di seputar rumahnya. Ya, ini kalimat ini kok Nabi Lut mengatakan banati seperti itu, kan anaknya enggak hanya beberapa, kan enggak cukup untuk semua orang itu. Walakinna Lut alladzi kana yahdifu ila ilqa'il hujjati alaihim arada ay yaqula lahum. Akan tetapi Nabi Lut, yang mana beliau ingin memberikan bertujuan untuk menyampaikan hujahnya kepada mereka, argumennya kepada mereka, yaitu arada ayyaqula lahum, sebenarnya Nabi Lut ingin mengatakan kepada mereka, innani musta'iddun ila hadhihi darajati litadhiyati min ajli dhaif,
Sungguhnya aku ini bersedia ya, sampai ke tahap ini untuk siap berkorban demi tamu-tamu ini ya. Wa kadzalika li ajli inqadhikum minal fasad, dan juga demi menyelamatkan kalian dari kerusakan ini. Wa najatihim minal inhiraf, dan demi keselamatan ya mereka dari penyimpangan. Itu ungkapan katanya sampai Nabi Nuh menawarkan mereka menikah saja kepada putri-putrinya. Wa dhahabal ba'du ila anna al-maqsud min haula ibanati. Tapi sebagian mufassir memahami dari maksud haula ibanati tadi, mereka adalah putri-putriku. Kullu banatil Madinah. Maksudnya adalah semua putri yang ada di kota tersebut. Bi'tibarihi aban ruhiyan lil jami'. Karena Nabi Lut ini ya, itu dianggap sebagai, tentunya bagi kalau dia sebagai nabi bagi suatu kaum, dia adalah sebagai ayah secara rohani bagi semua orang di sana. Illa anna tafsir al-awwal aqrab ila ma'nal ayah. Tapi pendapat ini menurut Mu'allif ya, penafsiran yang awal ya, lebih dekat kepada makna ayat tersebut. Ini maksudnya benar-benar putrinya seperti itu. Walaysa nujaffin ya anna Lutan ma kana liyuzawwija manatihi min ulaikal musyrikin ad-dhallin ya. Bukanlah artinya bukan berarti bahwasanya Nabi Lut itu dia itu ingin menikahkan putri-putrinya dari orang-orang musyrik yang sesat itu. Walakinnahu arada ayyaqula lahum. Tapi sebenarnya Nabi Lut ingin mengatakan kepada mereka, ta'alau aminu. Kemarilah kalian, berimanlah kalian, liuzawwijakum banati. Ya, agar aku kawinkan kalian dengan putri-putriku. Jadi memang kalimat Al-Quran itu singkat. Jadi oleh karena itu ya jangan dianggap artinya Nabi Lut mau menyerahkan putri-putrinya agar supaya mereka melakukan hubungan seksual dengan putri-putrinya. Enggak seperti itu ya. Arti ini adalah kalimat yang singkat yang maksudnya ya, kalian salurkanlah dengan hasrat kalian itu dengan jalan yang benar, yaitu dengan menikah ya, misalnya dengan putri-putriku ya, tentunya setelah kalian beriman, seperti itu. Jadi kalimatnya singkat, betul kalimat. Makanya kembali ulangi bagaimana kita memahami Al-Quran, kita harus bersihkan hati kita dari segala prasangka buruk terhadap Allah maupun terhadap para rasul-rasul Allah, seperti itu. Apalagi yang ada di dalam Al-Quran ini. Sebab ada yang berpendapat seperti itu. Jadinya bagaimana Nabi Lut ini mau mengorbankan, menyerahkan putri-putrinya untuk diperkosa oleh mereka seperti itu. Naudzubillah, seperti itu. Ya. Masa Nabi seperti itu. Nah inilah pentingnya bagaimana kita dalam bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kita penting untuk membersihkan hati kita dari segala prasangka buruk tersebut. Lakinnal wail, kullal wail min sakaratis syahwah. Kita lanjutkan di sini ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Lakinnal wail kullal wail min sakaratis syahwah, akan tetapi sungguh celaka ya. Sangat celaka dari mabuk dari orang yang mabuk syahwat. Al-inhiraf wal ghurur wal inad. Mabuk dengan penyimpangan dan keangkuhan maupun pembangkangan. Allati masahat anhum kulla qiyamil akhlaqil insaniyah, yang telah menghapuskan dari mereka segala nilai-nilai akhlak kemanusiaan. Wa afragathum minal awatifil basyariyah, dan menghilangkan mereka dari segala perasaan-perasaan manusia. Artinya naluri kemanusiaan. Jadi mabuk syahwat dan penyimpangan dan pembangkangan ini sudah merusak akhlak mereka dan juga menghilangkan segala
nilai-nilai kemanusiaan mereka. Wallati biha yuhissuna bil khajal, yang mana dengan nilai-nilai kemanusiaan itu mereka bisa merasakan malu, wal haya amama mantiqi Lut alaihissalam. Ya pasti mereka akan merasa malu, ya, wal haya, ya, khajal haya miripnya di hadapan logika Nabi Lut ini. Au ayatruku baita Lut wa yanhasibu an mauqifihim, atau sedikitnya mereka bisa meninggalkan rumah Nabi Lut, kalau udah diberitahukan seperti itu. Dan mereka menarik diri dari posisi mereka. Walakin anna lahum dzalik, akan tetapi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Wal aktsariya bisa babi adami ta'athurihim bi hadithi Lut istamarru fi ghayyihim wa aradu ay yamuddu aydiyahum ila dhuyuf. Kebanyakan disebabkan karena mereka tidak sama sekali terpengaruh dengan pembicaraan Nabi Lut. Mereka terus-menerus di dalam penyimpangan mereka, dan mereka ingin menjodorkan tangan mereka untuk mengambil tamu-tamu tersebut. Ini masih panjang sekali ya. Karena udah jam 7 lewat ya, kita sampai sini dulu ya. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Ya, sampai sini kajian kita. Nanti kalau tentunya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari ayat-ayat yang disampaikan ini, kita gabungkan ya, di dalam surah Hud juga sudah diceritakan, dan surah-surah yang lainnya bagaimana kisah kaum Nabi Lut ini ya. Jadi begitulah metode kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk satu topik kita kumpulkan semua ayatnya agar supaya nanti terkumpul puzzle-puzzle ini sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh. Ya ilahuna, kita nakhtim berdoa ya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma halil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghsha al-mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa 'alal sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.